Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8, saya Kesami Darahap, NPM 653250023. Saya Nindi Cahaya Kirana dengan NPM 653250031. Saya Yulia Yahya Wibawa dengan NPM 653250019. Baik, pada kesempatan kali ini, kami akan membahas materi mengenai penafsiran selang untuk rata-rata populasi. Kita akan menjelaskan materinya. Penafsiran selang untuk rata-rata populasi atau dalam statistika kita bisa mengenal dengan confidence interval for population mean. Materi ini merupakan bagian dari estimasi parameter statistik. Meskipun terdengar cukup rumit, sebenarnya konsep yang kita pakai sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari. Tanpa kita sadari, di kehidupan sehari-hari kita sering melakukan penafsiran di berbagai situasi. Misalnya menghitung rata-rata waktu perjalanan dari kos atau dari rumah ke kampus, rata-rata pengeluaran setiap bulan, atau mungkin rata-rata waktu pengiriman ekspedisi. Namun dalam statistika, penafsiran ini tidak dilakukan hanya dengan perkiraan semata, tetapi menggunakan data dan proses yang matematis, sehingga hasilnya dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Nah, pada video kali ini kami akan menjelaskan penafsiran selang untuk rata-rata untuk populasi ini. Harapannya setelah menonton video ini, teman-teman akan mengetahui bagaimana pengerjaan soal dalam materi ini dan lebih memahami materi ini lebih dalam. Sebelum membahas penafsiran selang, kita perlu mengetahui apa sih yang dimaksud dengan parameter estimasi. Nah, pada sebuah penelitian, tujuan utama kita biasanya mengetahui bagaimana karakteristik dari suatu populasi. Sebagai contoh, perusahaan ekspedisi ingin mengetahui waktu pengiriman rata-rata paket ke seluruh pelanggan di Kota Bandung. Atau universitas yang ingin mengetahui rata-rata IPK mahasiswanya. Bahkan pemerintah juga sering ingin mengetahui pendapatan masyarakat di suatu daerah. Masalahnya adalah jumlah anggota populasi yang biasanya sangat banyak. Misalnya perusahaan ekspedisi setiap harinya mengirim lebih dari 5.000 paket ke seluruh pelanggan. Apakah kita akan mengamati semua paket tersebut secara satu persatu? Tentu saja bisa, tetapi menggunakan waktu yang sangat lama dan menggunakan tenaga yang tidak sedikit. Karena alasan itu, statistika menggunakan yang bernama sampel. Sampel adalah sebagian anggota populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi. Data dari sampel inilah yang kemudian digunakan untuk memperkirakan keadaan populasi. Proses memperkirakan parameter populasi berdasarkan data sampel disebut estimasi parameter. Jadi dapat diartikan bahwa estimasi parameter merupakan suatu metode statistik yang digunakan untuk memperoleh perkiraan mengenai nilai populasi tanpa harus mengetahui seluruh anggota populasi. Agar lebih mudah memahami selanjutnya, kita harus mengetahui 4 istilah penting dalam statistik. Yang pertama ada populasi, merupakan seluruh objek atau individu yang menjadi sasaran penelitian. Misalnya kita ingin mengetahui rata-rata waktu pengiriman seluruh paket yang dikirim oleh perusahaan kepada pelanggan selama 1 bulan. Maka seluruh paket tersebut merupakan populasi. Yang kedua adalah sampel. Sampel merupakan sebagian anggota populasi yang dipilih untuk diteliti. Misalnya dari ribuan paket tadi kita memilih 25 paket secara acak, maka ke-25 paket tersebut adalah sampel. Selanjutnya ada parameter. Parameter merupakan ukuran yang menggambarkan karakteristik populasi. Nah, contohnya di sini ada rata-rata populasi yang dilambangkan dengan huruf Yunani, yaitu seperti ini yang kita baca mu. Selanjutnya ada simpangan baku populasi, disimbolkan seperti ini. Kita membacanya sigma. Terus proporsi populasi kita lambangkan dengan pi. Sedangkan statistik adalah ukuran yang dihitung dari data sampel. Jadi rata-rata sampel kita simbolkan sebagai X bar.
Simpangan baku sampel kita simbolkan sebagai S dan proporsi sampel kita simbolkan sebagai P. Nah, perbedaan antara parameter dan statistik sangat penting. Parameter menggambarkan populasi sehingga nilainya umumnya belum diketahui. Sebaliknya, statistik dihitung langsung dari sampel sehingga nilainya dapat diketahui melalui perhitungan. Nah, tujuan kita dalam materi ini adalah menggunakan statistik sampel, khususnya nilai rata-rata sampel atau X-bar, untuk memperkirakan parameter populasi yaitu mu atau rata-rata populasi. Mengapa bisa berbeda? Karena anggota sampelnya berbeda. Artinya, rata-rata sampel selalu memiliki kemungkinan mengalami penyimpangan dari rata-rata populasi yang sebenarnya. Penyimpangan inilah yang disebut sampling error atau kesalahan pengambilan sampel. Karena adanya sampling error tersebut, statistika tidak hanya memberikan satu angka, melainkan memberikan suatu rentang nilai yang kemungkinan besar memuat nilai rata-rata populasi. Rentang nilai inilah yang disebut dengan penafsiran selang. Dengan menggunakan penafsiran selang, hasil penelitian menjadi lebih realistis karena kita mengakui bahwa selalu ada ketidakpastian dalam proses pengambilan sampel. Selanjutnya ada estimasi titik dan estimasi selang. Estimasi titik memberikan hasil berupa satu angka. Sebagai contoh, jika rata-rata waktu pengiriman paket dari hasil sampel adalah 48 jam, maka angka 48 jam merupakan estimasi titik. Estimasi titik memang sederhana dan mudah dipahami, tetapi memiliki kelemahan karena tidak menunjukkan seberapa dekat nilai tersebut dengan rata-rata populasi yang sebenarnya. Berbeda dengan estimasi titik, estimasi selang memberikan hasil berupa dua batas, yaitu batas bawah dan batas atas. Misalnya, setelah dilakukan perhitungan diperoleh hasil bahwa rata-rata pengiriman paket berada pada rentang 44,86 jam sampai 51,14 jam. Artinya, kita tidak mengatakan rata-rata populasi pasti 48 jam, melainkan diperkirakan berada di dalam rentang tersebut. Inilah alasan mengapa dalam penelitian ilmiah, estimasi selang lebih sering digunakan dibandingkan estimasi titik. Selain memberikan perkiraan nilai, estimasi selang juga menunjukkan tingkat ketidakpastian dari hasil estimasi tersebut. Pada bagian berikutnya, kita akan masuk ke inti materi yaitu pengertian penafsiran selang untuk rata-rata. Tingkat kepercayaan atau confidence level, syarat menggunakan rumus, dan penjelasan setiap komponen rumus secara lebih mendalam. Jadi kita akan membahas penafsiran selang rata-rata populasi. Nah, penafsiran selang rata-rata populasi adalah bagaimana cara kita menaksirkan sebuah rata-rata parameter populasi. Nah, hasilnya itu bukan berupa angka, merupakan rentang nilai yang terdiri dari batas atas dan batas bawah. Saya akan memberikan gambaran. Misalkan sebuah perusahaan ekspedisi ingin mengetahui rata-rata pengiriman di Kota Bandung. Dari 50.000 paket, kita mengambil sampel 25 paket yang diperoleh rata-ratanya itu 48 jam. Apakah rata-ratanya bisa langsung 48 jam? Tentu tidak, karena misalkan kita ambil 25 paket lain, hasilnya bisa saja berubah menjadi 47 atau 49 jam. Dibanding estimasi titik, penaksiran selang jauh lebih informatif karena kita mengetahui batas bawah, batas atas, dan tingkat keyakinan. Soal tingkat keyakinan, kita ada 3 yang sering dipakai. Yang pertama ada 90%, kedua ada 95%, yang ketiga ada 99%. Banyak yang mengira tingkat kepercayaan 95% itu artinya mereka ada peluang sebanyak 95% di dalam rata-rata populasi dalam interval itu. Padahal yang mempunyai peluangnya adalah metodenya, bukan rata-rata nilainya. Jadi semakin tinggi tingkat kepercayaan yang kita mau, maka semakin lebar pula interval yang harus kita buat. Oke, di sini saya mau melanjutkan materi yaitu menghitung penaksiran selang untuk rata-rata populasi.
dalam menghitung penaksiran salang untuk rata-rata populasi ini menggunakan rumus X bar dikurangi Z dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z kali sigma per akar N. Nah, untuk menggunakan rumus ini, kita memerlukan syarat yaitu populasi tersebut harus berdistribusi normal dan simpangan baku dari populasi tersebut harus diketahui. Nah, rumus tersebut bukan berbeda dengan rumus rata-rata pada biasanya, karena rumus ini tidak menghasilkan satu angka saja, tetapi menghasilkan dua batasan. Maksudnya kayak kita mencari penaksiran salang untuk rata-rata populasi itu untuk memperkirakan di mana rata-rata populasi itu berada, bukan hanya menentukan satu angka yang pasti atau tentu. Oke, sebelum masuk pada tahap penghitungan penaksiran salang untuk rata-rata populasi ini, saya mau menjelaskan terlebih dahulu simbol-simbol yang ada pada rumus berikut. Seperti ini, simbol ini disebut X bar, yaitu merupakan rata-rata sampel. Rata-rata sampel itu diambil dari hasil dari data penelitian. Lalu contohnya itu seperti sebuah perusahaan mengirimkan 25 paket dan mendapatkan rata-rata waktu selama 48 jam. Selanjutnya, Z ini itu hasilnya sudah ditentukan pada tabel berikut. Tabel ini digunakan sesuai dengan tingkat kepercayaan yang mau kita gunakan. Lalu selanjutnya, simbol sigma. Simbol sigma ini merupakan simpangan baku populasi. Simpangan baku tersebut menggambarkan seberapa besar penyebaran data terhadap rata-ratanya. Jika nilai sigmanya semakin kecil, maka penyebaran datanya itu hanya berkumpul pada titik rata-ratanya saja. Tetapi jika nilai sigma semakin besar, berarti itu tandanya semakin bervariasi. Lalu selanjutnya ada simbol N. Simbol N ini merupakan jumlah orang atau data dari penelitian yang dilakukan. Selanjutnya simbol N. Simbol N itu menunjukkan hasil data yang digunakan dari penelitian. Semakin jumlah sampel tersebut sangat mempengaruhi hasil estimasi. Semakin banyak jumlah sampel yang digunakan, maka hasil estimasinya akan semakin baik karena kita akan mendapatkan lebih banyak informasi. Selanjutnya yaitu simbol mu. Simbol mu ini merupakan rata-rata populasi. Nilai inilah yang sebenarnya ingin kita ketahui atau kita cari. Karena jumlah populasi itu sangat besar, maka kita tidak dapat menghitungnya secara langsung. Oleh karena itu kita membutuhkan data sampel untuk mencari rata-rata dari nilai mu tersebut. Baik, selanjutnya saya akan memberikan contoh soal mengenai penaksiran salang untuk rata-rata populasi ini. Saya mengambil contoh sebuah perusahaan ekspedisi ingin mengetahui rata-rata waktu bongkar muat barang di gudangnya. Dan diambil sampel sebanyak 16 proses bongkar muat. Dan diperoleh rata-rata waktu sebanyak 42 menit. Dan kita ingin 95% yakin atas kesimpulan yang dibuat. Dengan asumsi populasi berdistribusi normal dengan simpangan baku 8 menit, berikan taksiran selang bagi rata-rata waktu bongkar muat pengiriman barang. Untuk menjawab soal berikut, kita tulis dulu apa yang sudah kita ketahui dari soal yang ada di sininya. Diketahui X barnya atau rata-rata waktunya yaitu sekitar 42 menit dan simpangan baku populasinya itu 8 menit, jumlah sampelnya 16, tingkat kepercayaannya 95%. Karena tingkat kepercayaannya 95%, maka nilai Z-nya yaitu 1,96. Dan yang ditanyakan yaitu tentukan selang kepercayaan rata-rata populasi. Untuk menjawab soal berikut, gunakan rumus yang tadi, yaitu X bar dikurangi Z dikali sigma per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah Z dikali
sigma per akar N. Kita tinggal masukkan dari tadi yang sudah diketahuinya, yaitu ini 42 menit dikurangi Z-nya 1,96 dikali 8 per akar 16 kurang dari mu kurang dari 42 ditambah 1,96 dikali 8 akar 16 sama dengan 42 dikurangi 1,96 kali 2. Selanjutnya tinggal kita hitung 42 dikurangi 1,96 8 per akar 16 yaitu 8 per 4 yaitu sama dengan 2 42 maka hasilnya 42 dikurangi 3,92 tambah 3,92 sama dengan 38,08. Nah, kesimpulan dari soal berikut ini yaitu kita 95% yakin bahwa rata-rata waktu bongkar muat pengiriman barang ini adalah antara 38,08 menit dan 45,92 menit. Jadi kesimpulan dari seluruh penjelasan kami ini adalah penafsiran selang untuk rata-rata populasi atau confidence interval for population mean merupakan metode statistika yang digunakan untuk memperkirakan nilai rata-rata populasi berdasarkan data sampel dalam bentuk rentang nilai, bukan hanya satu nilai tunggal. Pendekatan ini lebih baik dibandingkan estimasi titik karena mampu menunjukkan tingkat ketidakpastian hasil estimasi sekaligus memberikan tingkat keyakinan bahwa rata-rata populasi berada di dalam interval yang diperoleh. Dalam penerapannya, penafsiran selang didasarkan pada data sampel, sehingga tetap terdapat kemungkinan terjadinya sampling error. Oleh karena itu, digunakan konsep tingkat kepercayaan atau confidence level seperti 90%, 95%, atau 99% yang menunjukkan tingkat keyakinan terhadap metode pembentukan interval. Semakin tinggi tingkat kepercayaan yang dipilih, semakin intervalnya yang dihasilkan akan semakin lebar. Untuk kasus ketika simpangan baku populasi atau simbolnya adalah sigma diketahui dan populasi berdistribusi normal, penafsiran selang menggunakan distribusi normal dengan nilai Z. Rumus penafsiran melibatkan rata-rata sampel atau X bar. Simpangan baku populasi atau sigma, ukuran sampel atau N, dan nilai Z sesuai tingkat kepercayaan. Selain itu, margin of error berperan dalam batas penyimpangan yang menentukan lebarnya interval, di mana besarnya dipengaruhi oleh ukuran sampel, simpangan baku, dan tingkat kepercayaan. Dengan memahami konsep, syarat penggunaan, serta cara menginterpretasikan hasil penafsiran selang, peneliti dapat menghasilkan estimasi yang lebih akurat, objektif, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Oleh karena itu, penafsiran selang menjadi salah satu metode yang sangat penting dalam penelitian statistik.
dan pengambilan keputusan berbasis data. Nah, sekian penjelasan penafsiran selang untuk rata-rata populasi dari kami kelompok 8. Thanks for watching.